dapat kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan namamu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, balik lagi nih sama Paulus nih. Yuk adik-adik, aku mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita pujian Guru Pipit. Guru Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita mau pujian sekali lagi adik-adik. Kita percaya Tuhan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Sama seperti lagu ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya
Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian firman Tuhan berdengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mengangkat pujian ini lebih sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau bersatu hati. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan pada kami, di mana kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun masih via online ini Tuhan, ajar kami, tolong kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu yang akan disaringkan oleh kakak kami. Bahkan apa yang boleh disaringkan kakak kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kira-kira adik-adik tebak ya, ini biji apa? Siapa yang bisa jawab? Ini biji apa ya? Iya, betul. Ini adalah biji cabai atau cabe. Siapa yang betul tuh? Ayo tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira ini biji dari buah atau pohon apa ya? Bingung ya? Warnanya hitam kecil-kecil. Tapi buahnya warnanya merah loh. Adik-adik tahu apa? Ayo, siapa yang betul? Jawabnya adalah buah jambu. Hore, tepuk tangan yang betul. Yang ketiga. Ayo, ini buah apa ya? Iya. Yang betul jawabannya adalah buah belimbing. Siapa yang betul? Iya, wih, pinter ya. Siapa yang dari ketiga ini jawabnya betul semua? Ayo kita kasih tepuk tangan ya. Oke. Yang keempat. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ini biji dari buah atau pohon apa? Ini mah pasti adik-adik bisa jawab nih. Dan mungkin adik-adik yang sering makan nih. Kurang lebih bentuknya sama nih ya. Iya, ini sejenis biji jeruk. Tetapi yang ini adalah biji dari buah jeruk lemon. Iya, siapa lagi nih yang betul empat-empatnya? Ayo tepuk tangan ya. Oke, satu lagi.
Nah, ini bijinya warnanya hitam bulat. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya ini biji dari buah atau pohon apa? Iya, ini adalah pohon biji yang menghasilkan kangkung. Wah, siapa nih yang suka makan kangkung ya? Oke adik-adik, siapa yang bisa jawab semuanya? 5-5-nya boleh tepuk tangan. Dan bagi yang ada yang salah juga nggak apa-apa, tapi hari ini jadi adik-adik bisa mengerti ya. Oke, bye-bye. Kita lanjut di quiz selanjutnya nanti ya. Wah, sudah saatnya nih aku harus menanam. Wah, supaya mendapatkan hasil yang banyak. Wah, aku bawa nih benihnya. Aku tabur ya. 1, 2, 3, 4. Depan, belakang juga ya, tabur yang banyak. Halo adik-adik semua. Tadi adik-adik sudah melihat ya tayangan kakak menjadi seorang penabur. Wah, kakak menebarkan benih ya. Nah, siapa nih yang bingung? Kak, benih itu apa ya? Ada nggak yang bertanya kira-kira benih itu apa? Ya, benih itu seperti begini ya, biji ya. Kalau adik-adik memakan buah pasti dalamnya ada bijinya kan. Nah, itu disebutnya benih yang kalau kita tebar ya, itu dia akan bisa bertumbuh. Nah, adik-adik, tadi pada saat kakak menabur benih, kita mau perhatikan ya, kira-kira nih benihnya tumbuh atau tidak ya. Kita mau belajar sama-sama ya hari ini. Kita mau belajar seperti kisah di dalam Alkitab pada saat Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak di tepi danau. Ya, Tuhan Yesus mengajar bahwa memberikan satu perumpamaan tentang penabur. Tadi penabur itu kakak sudah kasih contoh adalah orang yang menaburkan benih itu ya. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita juga mau belajar ya, apa sih itu ya. Nah, tadi pada saat kakak menabur benih, kita mau lihat nih apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Yang pertama, benihnya itu pada saat ditebar jatuhnya di pinggir jalan. Wah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ya waktu benihnya ditabur atau ditebar di pinggir jalan? Kira-kira adik-adik tahu nggak apa tuh? Kalau di pinggir jalan ya, udah pasti akan nih keinjak-injak sama orang benihnya. Karena keinjak-injak akhirnya benihnya nggak bisa tumbuh. Terus apalagi kalau di pinggir jalan? Wah, burung berterbangan dan akhirnya lihat, wah hore, ada makanan aku ya. Akhirnya burungnya makan, tuk 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 ya. Kira-kira benih atau biji yang ditebar atau ditabur itu kalau sudah diinjak orang dan juga sudah dimakan burung, benihnya atau bijinya masih ada nggak? Adik-adik bisa jawab nggak? Iya, pasti sudah habis, nggak ada lagi. Kalau namanya nggak ada lagi, kira-kira bisa tumbuh nggak? Nggak bisa ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih artinya apa ya kalau benih itu ditabur di pinggir jalan? Kakak langsung kasih tahu satu-satu ya biar adik-adik paham ya. Nah, pada saat benih ditabur di pinggir jalan, langsung burung datang dan dimakan burung, maka benih itu tidak bisa tumbuh lagi. Nah, yang kedua, pada saat benih ditabur itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Pada saat jatuh di tanah berbatu-batu, benihnya bisa tumbuh gak? Bisa sih tumbuh, tapi karena tanahnya sedikit, waktu tumbuhan itu mau bertumbuh, akarnya gak bisa meresap ke dalam tanah
karena tanahnya cuma sedikit, yang ada hanya batu-batu. Batu kan keras ya, jadi pada saat akarnya mau tumbuhan mau bertumbuh, akarnya mau merambat panjang, dia mentok ke batu, nggak bisa. Pada saat matahari terik, akhirnya batunya menjadi panas, ya akhirnya tumbuhannya menjadi layu dan mati. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan juga yang ketiga adalah pada saat benih ditabur tadi, jatuhnya itu di semak berduri atau semak belukar. Namanya semak berduri, semak belukar itu pasti tajam-tajam dan pohonnya itu panjang-panjang begitu. Kira-kira benihnya tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi pada saat benihnya tumbuh, semak berdurinya atau semak belukarnya itu juga tumbuh lebih cepat. Waduh, pada saat pohonnya mau tumbuh, dia sempit dan ketusuk-tusuk dengan yang pohon yang lebih besar. Akhirnya dia nggak bisa tumbuh juga. Akhirnya layu dan mati. Ya, nah ada satu lagi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang banyak pada saat itu, benihnya jatuh di tanah yang subur. Wow, namanya juga di tanah yang subur, pasti adik-adik tahu jawabannya. Benihnya itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur ya. Bahkan benihnya bisa menghasilkan buah ya. Oke adik-adik, kira-kira ya, kalau benih yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan dan akhirnya dimakan-makan burung, udah pasti nggak bisa ada yang tumbuh ya, karena benihnya juga udah hilang, udah mati keinjak-injak orang ya. Nah, itu seperti apa sih Kak? Aku nggak ngerti deh arti perumpamaan itu ya. Adik-adik perhatikan bahwa benih itu adalah seperti firman Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan apa sih benih yang ditabur-tabur itu? Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, tanah, pengertian dari tanah itu apa? Tanah itu adalah hati kita ya. Nah, penabur itu siapa? Adik-adik siapa yang tahu penabur itu siapa? Penabur itu seperti kakak nih ya, guru sekolah minggu itu juga disebut penabur atau pendeta ya. Bahkan mungkin orang tua kita itu juga yang mengajarkan atau membagi firman itu adalah penabur ya. Nah, jadi ada penabur, ada benih dan ada tanah ya. Jadi ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada firman Tuhannya. Nah, firman Tuhannya ini jatuhnya di hati yang seperti apa nih ya. Nah, kalau yang di tanah yang jatuh ditebar di pinggir jalan itu adalah seperti kita pada saat kakak nih ya ngasih tahu adik-adik pada saat ini. Adik-adik kan lagi ibadah online ya. Kakak sebagai penabur sedang berbagi cerita firman Tuhan ya. Tapi adik-adik sambil asik nih main handphone ya, main game, seru gitu ya. Nah, kakaknya ngomong saat ini dicuekin nih. Wih, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Ada nggak ya? Wih, adik-adik sekolah minggu Abijel Team yang di rumah keren semua nih ya. Semua fokus ya memperhatikan ya saat ini ya. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu tadi pada saat kakak menyampaikan firman Tuhan, menabur benih seperti ini, itu jatuhnya di hati kita. Itu adik-adik tidak mengerti apa yang kakak ajarkan dan datanglah si iblis dengan ajak adik-adik main game ya, lihat Instagram, lihat yang lain, medsos yang lain. Akhirnya adik-adik tidak mengerti nih yang kakak ajarkan hari ini. Itu perumpamaan Tuhan Yesus pada saat mengajar tanah atau benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, tadi yang kedua apa? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Benihnya jatuh di mana? Iya, di berbatuan. Nah, benih yang jatuh di berbatuan itu seperti kita yang mendengarkan firman Tuhan. Waktu mendengarkan firman Tuhan, mendengar sih,
ya, mengerti sih, tapi pada saat ada tekanan, pada saat ada sesuatu, adik-adik malas ya, aduh gini, sebel gitu ya. Seperti salah satunya adalah kita nggak males baca Alkitab ya, atau ada sesuatu kita merasa nggak mau memperhatikan gitu ya. Kemudian yang ketiga, di benih yang jatuh di semak-semak berduri ya. Itu seperti kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengerin sih ya, kita ngerti sih, tapi kita nggak menerimanya di dalam hati dengan sungguh-sungguh. Jadi pada saat ada kesusahan, ada permasalahan, ada tekanan ya, kita ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan ya, dan akhirnya firman Tuhan itu tidak lebih unggul, tidak lebih menguatkan kita gitu ya. Nah adik-adik, pasti yang keempat ini adik-adik paling seneng, dan itu adalah pasti ada di adik-adik semua ya. Yaitu apa adik-adik? Benih yang jatuh di tanah yang subur. Iya, namanya juga di tanah yang subur ya. Pasti benih itu bertumbuh karena tanahnya gembur, tanahnya bagus ya. Jadi pada saat benihnya jatuh di situ, kena air yang cukup, airnya meresap ke dalam tanah, maka benihnya mulai menunas, dia bertumbuh. Pada saat pohon itu bertumbuh, maka akarnya masuk ke dalam tanah yang subur, akarnya semakin berakar, pohon ini menjadi kokoh dan kuat ya. Nah itu seperti apa? Seperti pada saat firman Tuhan disampaikan, itu kita memperhatikan ya, kita mendengar dengan baik, kita menyimak dengan baik, bahkan kita mengerti serta disimpan di dalam hati. Bukan cuma disimpan di dalam hati, tapi karena kita mengerti, kita juga apa? Melakukan firman. Sehingga apa? Kita menghasilkan buah ya. Sama seperti benih atau biji yang ditanam di tanah yang subur, dia bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, dia juga menghasilkan buah. Seperti yang di dalam Alkitab katakan bahwa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, kira-kira nih adik-adik yang ada di rumah, dari keempat tanah yang tadi kakak kasih tahu, kita pilih yang mana ya? Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau firman Tuhannya jatuh di tanah yang mana? Iya, pasti kita mau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur ya. Nah adik-adik, sekarang kita perhatikan nih, selama ini nih ya, adik-adik kita udah 2 tahun ya, kita ibadah sekolah minggunya lewat online, hanya melihat puji-pujian, dengar firman, kita hanya lihat di televisi atau lihat di handphone ya. Kira-kira adik-adik bisa sungguh-sungguh nggak ya memperhatikan kakak-kakak sekolah minggu pada saat menyampaikan firman Tuhan ya? Kalau adik-adik sudah sungguh-sungguh, wih keren itu semuanya ya. Itu pasti benihnya tumbuh di dalam hati adik-adik, nggak ada yang hilang, nggak ada yang dicuri oleh si iblis ya. Nah, siapa yang seperti itu? Angkat tangannya. Wah, semua ya. Oke. Berarti adik-adik semua good ya. Nah, adik-adik, kalau seandainya kita memperhatikan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati, kita paham, bahkan kita melakukan ya, itu pada saat adik-adik ada godaan nih ya, misalnya temennya bilang, kamu berbohong aja gitu ya, kamu berbohong aja, pasti adik-adik akan memperkatakan firman dan mengingat firman yang sudah disimpan, yang sudah dimengerti. Oh iya ya, kan kakak sekolah minggu ngajarin aku tidak boleh berbohong. Oh tidak bisa ya, adik-adik bisa jawab sama temannya, tidak bisa, aku tidak boleh berbohong karena firman Tuhan berkata tidak boleh berbohong ya. Terus ada lagi nih teman ngajak kita, mencuri aja, atau di rumah itu papa mamanya nggak tahu itu ada uang tuh di meja atau ada uang tuh di dompet, kita ambil aja, kita buat beli jajan atau kita buat beli yang lain, kita ambil aja, nggak tahu kan ya.
Wah, kalau firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita dan kita mengerti, kita pasti akan lakukan. Ya, kita akan katakan sama teman kita, tidak ya, firman Tuhanku mengatakan tidak boleh mencuri. Itu adik-adik menjadi menang, ya. Itu yang disebut adik-adik menjadi berbuah, semakin bertumbuh dan adik-adik semakin berbuah. Contoh satu lagi nih, apa ya? Kalau dikasih tahu orang tua harus dengar, harus taat kan? Tapi dalam hati ada yang jangan dengerin mamanya, jangan dengerin papanya. Tapi adik-adik yang memperhatikan firman, mendengar, mengerti, pasti akan ingat, oh iya, firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Wah, pasti adik-adik akan mengerti, oh iya, dia akan mendengar dan iya mama, iya papa. Ya. Nah, adik-adik semua, hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur itu buat mengajarkan kita mengerti, ya, bahwa adik-adik pada saat mendengarkan firman Tuhan harus fokus, ya, harus memperhatikan, ya. Nanti nih suatu saat, ya, mungkin setengah tahun lagi atau beberapa bulan lagi, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhannya mungkin tidak secara online atau adik-adik datang ke gedung gereja. Adik-adik duduk bersama-sama dengan teman-teman. Di situ adik-adik juga harus buktikan, ya, bahwa adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak sambil main game, apalagi mendengarkan langsung, ya. Handphone semua ada di tangan adik-adik nih, ya, kakaknya cerita, ya udah asik aja main game, ya. Wah, itu sama tuh, berarti memberi kesempatan iblis untuk mengambil firman Tuhannya. Ya, wih, adik-adik yang ada di rumah pasti keren semua, ya. Semua pasti memperhatikan nih hari ini, ya. Yang kemarin tidak memperhatikan, mulai hari ini adik-adik harus fokus, sungguh-sungguh pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat si penabur atau kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, ya, yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan, ya. Terus gimana Kak kalau pada saat diajarkan kita nggak mengerti? Adik-adik harus bertanya supaya adik-adik mengerti, ya. Bisa bertanya sama papanya, mamanya, atau tanya lagi kembali sama kakaknya, ya. Oke, adik-adik semua. Iya, adik-adik pinter, ya, semuanya. Kakak percaya supaya kita juga bisa menghasilkan buah. Kak, menghasilkan buah itu seperti gimana, Kak? Menghasilkan buah pada saat adik-adik dengar firman, adik-adik percaya, ya. Adik-adik tidak hanya percaya sendiri, tetapi adik-adik harus berbagi cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar. Adik-adik harus bagi kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di rumah, ya, menyampaikannya kepada mereka semua. Nah, pada saat adik-adik mendengar, misalnya, ya, adik-adik dikasih tahu bahwa firman Tuhan berkata jangan mencuri, ya, atau hormatilah orang tuamu. Adik-adik ketemu teman-teman di sekolah, kemarin aku di sekolah minggu diajarin loh bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, berarti yang mendengar, yang mengerti bahwa kita harus menghormati orang tua bukan cuma adik-adik, tapi teman-teman yang ada di sekolah juga mengerti. Satu lagi, adik-adik percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi jangan cuma adik-adik sendiri doang yang tahu bahwa Tuhan Yesus ada juru selamat adik-adik. Adik-adik di sekolah atau dimanapun adik-adik berada, adik-adik menyampaikan nih, Tuhan Yesus itu juru selamatku loh, Tuhan Yesus itu baik loh. Jadi bukan cuma satu adik-adik doang yang tahu bahwa Tuhan Yesus baik, tapi orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik juga mengerti dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi banyak orang. Nah, itu yang disebut berbuah-berbuah, ya. Oke, sampai di sini ya adik-adik, ya. Kakak harap adik-adik semua bisa mengerti dan mulai hari ini tidak ada lagi nih kalau yang dengar firman sambil main-main, ya, sambil main game, sambil bawa mainan, ya. Apalagi nanti kalau udah ibadah di gereja gangguin teman, ya, nggak boleh, ya. Tetapi harus fokus supaya firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita. Oke, adik-adik semua, hari ini kakak mau bagikan super kebenarannya, ya. Super kebenaran ini
kata-katanya cukup panjang ya, tetapi adik-adik perhatikan gerakan kakak supaya adik-adik bisa hafal ya. Oke, siap semua? Semua katakan super kebenaran. Iya, super kebenaran. Oke? Semua siap ya? Ikutin, adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Saat aku membaca, mendengar firman Tuhan, aku mengerti, disimpan dalam hati, dan kulakukan, lalu ku berbuah. Bisa ya adik-adik ya? Gampang ya. Kalau baca pakai apa? Mata. Adik-adik tunjuk matanya. Kalau dengar pakai telinga, tunjuk telinganya. Kalau mengerti adik manggut. Kalau melakukan adik-adik begini, berbuah. Sekali lagi ya. Super kebenaran. Saat ku baca, ku dengar firman Tuhan, ku mengerti, disimpan dalam hati, lalu ku lakukan dan ku berbuah. Ya, seperti itu ya. Oke adik-adik, kakak minta bagi adik-adik yang bisa ikutin gerakan kakak ya. Hari ini mengatakan seperti yang kakak bilang tadi, adik-adik minta maminya videoin, masukin ke WA group atau kirim ke Instagram. Jangan lupa di tag @abijeltimnya ya. Kakak mau tahu nih adik-adik berapa orang sih yang bisa hafal nih, melakukan gerakannya juga ya. Oke ya, nanti kakak akan berikan sesuatu bagi yang bisa. Oke, sip. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa ya, dan kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Dan kita mau minta Tuhan Yesus tolong kita, pimpin kita untuk bisa memiliki hati yang subur ya, seperti tanah yang subur, hati yang bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sudah membuat kami mengerti bahwa kami pada saat mendengarkan firman Tuhan, kami harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu bisa melekat di hati kami dan kami boleh mengerti, bahkan kami boleh memahami, bahkan tidak cukup sampai di situ saja, kami akan melakukannya. Ya, sehingga kami juga bisa bertumbuh dan berbuah dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Kau ampuni kami jika selama ini kami sudah mengabaikan firman Tuhan, kami sudah tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ampuni, dan mulai hari ini kami mau menjadi pelaku firman dan kami mau sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap papa mama, setiap keluarga kami Tuhan. Kau memberkati mereka semua, Kau berikan kami kesehatan. Terima kasih buat pimpin kami juga Tuhan, buat sekolah kami. Bagi kami yang saat ini mungkin dalam tahap ulangan juga Tuhan Kau tolong supaya kami bisa mengerjakan setiap soal dengan baik. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akhiri ibadah online kami ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. This is the day